Biduri Al-Mukarram wal-Muhtaram Raisul Ma'had Imam Al-Muhtaram Ilhas Al-Muhandis Budori Al-Majistir Al-Mukarram Hamidul Islam Barriayah Al-Ustaz Muhammad Fahmi Al-Majistir Al-Mukarram Mudiru Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Al-Ustaz Muhammad Tohari Al-Bakaluris wa kadzalika Al-Mukarramani Raisal Madrasah Bimahadi Al-Ridasutul Al-Ustaz Nurul Bahri wal Ustaz Ibnu Syuhada Al-Bakaluris wal asatidzah al-kiram wa abna'i al-izzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harido. Masya Allah. Ustaz mendengarkan himne Oh Pondokku yang dinyanyikan oleh satu pondok ini bergetar hati. Antum bergetar ke hatinya? Bergetar ya? Mendengarkan Mas Harido dinyanyikan oleh satu pondok, antum bergetar gak? Bergetar. Maka ya malam hari ini ya insyaallah Ustaz akan menyampaikan sedikit materi tentang KKMI supaya kita semua bisa sama-sama paham. Ustaz kami tadi malam menyampaikan bahwasanya pondok ini tidak jamin, pondok ini tidak somik, ya. Pondok ini selalu ada inovasi, selalu ada gerakan, selalu ada dinamika di dalamnya, ya. Maka biar kita paham apa yang ada dalam KMI ini, ya, maka Ustaz mohon istimanya. Apa istimah itu? Istimah itu dari level up dari kata sami'ah. Kalau sami'ah itu artinya mendengar. Kalau istimah, antum memberikan seluruh memberikan seluruh pendengaran antum, penglihatan antum, konsentrasi antum kepada orang yang berbicara. Begitu ya? Baik tuh? Baik. Sebelumnya saya mau minta izin dulu ke Bapak Direktur dan Kepala Madrasah ya. Insya Allah beliau sebetulnya lebih cocok ya, tapi kami diamanai jadi nggak apa-apa. Pertanyaan pertama ketika materinya KKMI-an, apa sih itu KMI? Apa KMI itu? Kalau Ustaz tanyakan kelas 3 mungkin KMI itu Madinah lantai 2. Betul? Kantor KMI ya. KMI itu Ustaz Tohari, Direktur KMI, betul? Betul. Karena antum tahunya baru di situ aja. Ya. Apa sih itu KMI? Mungkin belum banyak yang tahu. Mungkin tahunya KMI itu Kulliyatul Muallimin Al-Islami. Saya ulang. Kelas 1 mungkin baru tahunya KMI. KMI itu kepanjangan dari Kulliyatul. Nah, maka malam hari ini kita kupas tuntas, kita pahami, kita pelajari bersama apa yang berkaitan dengan KMI. Nah, sebelumnya kalau kau suka hati bilang Adam. Udah, Adam aja. Kalau Adam itu belakangnya M, berarti harus dia mingkem. Nah, itu. Next slide. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah KMI. Terus visi, misi, tujuan KMI itu apa? Terus KMI di Pondok Pesantren Modern Al-Ridasutul itu seperti apa? Ya. Selanjutnya, yang pertama sejarah KMI. Ya, ini penting. Ustaz, pondok ini tidak akan ada kalau Gontor tidak membuat sistem KMI. Kalau Kiai Haji Imam Zarkashi tidak membuat KMI. Pondok ini mungkin sistemnya bukan KMI. Kalau di Gontor bukan KMI. Mungkin Ustaz tidak akan mengajar antum. Nah, ini ya, gitu ya. KMI adalah singkatan dari Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, yang artinya kumpulan atau persemaian guru-guru Islam. Ya. Nah,
KMI ini sendiri didirikan oleh Kiai Haji Imam Zarkashi pada tahun 1936. Tepatnya pada tanggal 19 Desember ya. Tanggal berapa? 19 Desember ya, jangan salah, bukan September, bukan Oktober, tapi Desember. 19 Desember 1936. Dan KMI ini berdiri ya, bertepatan dengan umur Gontor yang ke-10. Gontor berdiri tahun berapa nak? 1926. Indonesia belum merdeka, tapi Kiai Haji Imam Zarkashi sudah membuat sistem sedemikian rupa, sistem yang semodern mungkin, sistem pendidikan yang sangat modern di tahun itu. Sampai sekarang juga masih modern ya. Sekolah mana coba yang pakai bahasa internasional ya? Sekolah mana yang kelas 6 itu nanti mereka ada tarbiyah amaliyah, di mana setiap guru itu harus mengajar full dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan nyangkut bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini sekolah kita, jadi pondok kita ini levelnya sudah level internasional. Sayanglah ustaz-ustaz itu mengajar di kelas pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Sayanglah, sorry ya. Maka ya, di tahun sedemikian rupa, tahun 1936, Kiai Haji Imam Zarkashi sudah membuat sistem yang sangat modern, sistem pendidikan yang sangat modern. Ya, tahun berapa tadi? 1930. Nah, next slide. KMI merupakan lembaga pendidikan guru Islam yang mengutamakan pembentukan kepribadian dan sikap mental serta penanaman ilmu pengetahuan. Nah, jadi, Ustaz sampaikan ke antum, ya, KMI ini adalah lembaga yang mengutamakan adab, mengutamakan akhlak, mengutamakan pembentukan mental. Ya, maka disampaikan terus kepada antum, al-adabu fawqal ilmi. Kelas 1 sudah belajar mahfuzat, sayanglah. Karena di mahfuzat itu ada nilai-nilai kehidupan, ada nilai-nilai mental di situ. Ya, antum ketika kelas 1 sudah diajarkan untuk salim, salam dan lain sebagainya. Karena itulah basic dalam menjadi santri KMI. Ya, dimana karakter kalian harus kuat dulu, mental kalian harus kuat dulu, baru diisi dengan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya santri KMI diajarkan dan tidak dididik dengan materi-materi pengajaran formal, mencakup bahasa Arab, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan agama dan umum. Ya, adapun kesehariannya santri berbicara dengan bahasa Inggris dan Arab. Zaman. Ya, idza aro man minkum naib. Oke, ya. Ustaz lihat yang tidur, Ustaz pendidikan supaya tidak mengganggu. Suul hulki yuk. Atau ngantuk, nularkan ngantuk yang lain. Maka yang dia temannya tidur dibangunkan, yang sudah mulai ngantuk diingatkan. Ya, kita kembali lagi ke KMI ya. Ya, jadi seperti yang disampaikan Ustaz Fahmi tadi malam di materi kepondok modernan, bahwasanya ya, perbedaan antara santri salaf, pondok salaf dengan pondok modern, salah satunya adalah dengan sistemnya. Ya, pondok modern itu memiliki sistem pendidikan yang formal, formal dalam kelas, semuanya tersusun rapi dengan sistem. Ya, kalau salaf mungkin soronggan dan lain sebagainya. Ngaji kitab kuning, kita juga ngaji kitab kuning, tapi tidak di kelas 1, kelas 2, nanti kelas 5, kelas 6 gitu ya. Terus, dan semua pembelajarannya dilaksanakan dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris gitu ya. Betul. Dan santri juga diwajibkan berbicara dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Atau kalau ngomong bahasa Indonesia di matbah atau bagian CLI, diomelin, dimarahin nggak? Enggak? Dimarahin nggak? Dimarahin, pasti dimarahin. Kenapa? Karena memang bagian bahasa tugasnya untuk mengembangkan bahasa. Gitu. Ya, pasti dimarahin.
Karena memang salah satu program unggulan di pondok kita ya, yang diprogramkan oleh KMI Gontor pun adalah santri sehari-harinya berbicara dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka jangan ngambek, jangan marah kalau antum ngomong pakai bahasa Indonesia, apalagi pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa, dimatbah, ya kan? Diikom sama bagian serai, jangan marah kamu ya. Kamu salah. Ya. Very good, very well. Gak mau ikut? Jangan bawel. Gitu, harus ikut. Toh juga kalau kalian mahir berbicara dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, itu kembalinya ke kamu sendiri atau ke orang lain? Diri sendiri, saya malah. Sorry. Next slide. Nah, ya sebelum kita masuk ke visi misi dan tujuan KMI, dari Ustadz ingin mengingatkan bahwasanya dulu Kiai Haji Imam Zarkashi itu ya ketika membuat pondok, ketika membuat sistem KMI itu beliau sudah sampai ada perkataan beliau, seandainya saya tidak berhasil dengan sistem ini, maka saya akan mengajar dengan benar. Seandainya sistem KMI ini tidak bagus, tidak baik, tidak membuahkan hasil yang bermanfaat, maka saya akan mengajar dengan benar, dengan menulis, dengan buku. Nah, seandainya demikian. Tapi alhamdulillah ternyata sekarang KMI sudah banyak melebarkan sayap, bahkan bukan di Gontor saja banyak yang memakai sistem KMI. Pondok alumni ya semuanya memakai, rata-rata menggunakan sistem KMI. Mungkin ada yang ganti nama, ada yang ganti nama TMI, ada yang ganti nama MMI, ada yang ganti nama TMII dan lain sebagainya. Tapi intinya sama, intinya adalah KMI, Kuliatul Muallimin Al-Islami, ya, pengajaran sistem yang yang mengedepankan pendidikan mental dan karakter. Selanjutnya, Ustaz tanya dulu. Kelas 6. Apa itu visi, misi dan tujuan? Nah, itu kalau visi itu adalah sebuah target dari sebuah lembaga pendidikan, sedangkan kalau misi itu hal-hal yang harus dicapai untuk mencapai target tersebut. Kalau tujuan itu memang 11 seperti misi, itu target sebuah lembaga pendidikan. Bagus, sepakati. Tahu bedanya visi, misi dan tujuan. Karena nggak semua anak SMA di luar itu kalau ditanya visi, misi, tujuan nggak tahu. Kebanyakan nggak tahu. Bahkan teman Ustadz yang kuliah pun juga jarang yang tahu apa bedanya visi, misi dan tujuan. Visi itu adalah cita-cita, ya, cita-cita atau pandangan hidup ke depan itu apa. Misi itu adalah apa yang perlu dilakukan untuk menggapai visi dan tujuan. Ya. Lanjut. Next slide. Visi KMI adalah sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin umat. Antum calon-calon pemimpin atau enggak? Calon pemimpin atau bukan? Ya, semuanya adalah calon pemimpin. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian ini adalah pemimpin dan suatu saat pasti akan dipertanyakan atas apa yang kalian pimpin. Kalau kalian tidak sempat, naudzubillah, tidak sempat memimpin keluarga kalian, maka kalian akan ditanyakan tentang diri kalian sendiri. Sehari-hari kamu ngapain? Memimpin diri sendiri. Ya, badan kamu itu kamu pimpin untuk mengerjakan apa? Kalau kalian terpaksa, kata Ustaz kami dari malam, terpaksa jadi presiden, memimpin negara, maka kalian akan ditanyakan, ya, si A kok gak bisa makan ini, gimana? Dan lain sebagainya. Ya. Menjadi tempat ibadah tolabul ilmi, ya.
setiap tolabul ilmi itu adalah ibadah. Bahkan di hadis kelas 1 pun diterangkan bahwasanya salah satu kelas 3 atau kelas 1 ya, lupa. Kalau kita nggak bisa berjihad di medan perang, maka kita memiliki alternatif lain, yaitu dengan menuntut ilmu. Jadi kalau antum meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka kalian juga adalah orang-orang yang syahid, gitu ya. Untuk ibadah thalabul ilmi, ya, serta menjadi sumber ilmu pengetahuan Islam. Ya, jadi sumber pengetahuan Islam. Kelas 1 antum belajar hadis, kelas 1 antum belajar tafsir. Ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini imma yablughanna indakal kibara wa qul lahuma qawlan karima. Ya, kalian diajarkan segala macam bentuk ya pendidikan agama Islam yang baik di KMI ini. Ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, kelas 6 ada usulul fiqh, ada mustalahul hadis, ada ayatul ahkam dan lain sebagainya. Ya. Bahasa dan Al-Quran ya memiliki ya kemarin Al-Ustaz kami sampaikan ya, bahasa Al-Quran apa? Bahasa Arab adalah alat, gitu kan? Alat untuk memahami Al-Quran. Man ta'allama Al-Quran ta'allama nisfatin. Barang siapa yang mempelajari bahasa Arab, maka dia sudah mempelajari setengah dari agama. Limada? Li'anna kullama nazala minallah bil arabiyyah. Al-Quran itu dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Jerman? Bahasa Jerman, bahasa Arab. Nah, makanya bersyukurlah kalian ya di KMI ini mengajarkan pembelajaran bahasa Arab dan Al-Quran dan ilmu pengetahuan umum dan tetap berjiwa pesantren. Nah, jadi tanpa mengurangi mengurangi bobot intelektualitas kalian, maka kalian juga diajarkan IPS, IPA, PPKN, kimia, fisika, biologi dan lain sebagainya. Betul. Kelas 4 belajar kimia, belajar fisika. Bilang Ustaz kalau nggak diajarin ya, pasti diajarin. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke dalam visi ya, masuk ke dalam visi KMI. Selanjutnya kita beralih ke misi. Ada visi, ada misi. Misi itu adalah hal yang perlu dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang pertama, membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya khairul ummah ya. Membentuk generasi yang unggul. Ustadz bisa sampaikan kepada kalian semua bahwa manusia-manusia, anak-anak yang ada di depan Ustadz ini semua adalah makhluk unggulan. Ya, tidak semua orang mau satu. Tidak semua orang betah di pondok. Tidak semua anak itu mau ya hidup di lingkungan pesantren. Tidak semua santri itu bisa bertahan di pesantren. Ya, buktinya ya, yang ikut ujian gak semuanya lulus. Sohi apa kelas 1? Sohi. Ya, yang sudah naik kelas 2, yang ikut kelas 1 dulu gak semuanya lanjut kelas 2. Ada yang dong di tengah jalan, ada yang ketika kenaikan kelas keluar dan lain sebagainya. Ya, gitu. Maka kalian ini adalah generasi yang unggul, ya, bibit unggul. Kalau dikomparasikan ya dengan kalian dan santri-santri dengan anak-anak di luar sana pasti berbeda. Karena apa yang kalian kerjakan di sini berbeda dengan apa yang mereka kerjakan di luar sana. Percaya atau enggak? Percaya atau enggak? Kalau anak SMP, SMA di luar sana ya kebanyakan, maksudnya bukan apa ya menjelek-jelekan, bukan.
Ya kalau mereka sampai rumah megang HP-nya dimiringkan main game. Sudah seperti itu daily harinya. Tapi kalian, insya Allah bisa menghafal mahfuzun, menghafalkan tafsir, bisa tiap hari menghafalkan ayat tahfiz dan lain sebagainya. Lalu juga kalian disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, ikut olahraga setiap hari, terus habis itu ikut pramuka, ikut silat dan lain sebagainya. Maka kalian ini adalah bibit-bibit unggul, generasi yang unggul. Yang kedua, mendidik dan mengembangkan generasi mukmin muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat. Mahfuzat kelas 1, antum mungkin masih ingat ya, semuanya masih ingat, al-ilmu bila amalin kasyajari bila amalin. Ya. Semua itu ya yang sudah diusahakan itu tidak akan berarti kalau antum tidak amalkan. Maka amalkan dengan apa? Berkhidmat kepada masyarakat. Ada salah satu cerita ya di mana Ustadz Syukri almarhum Hafizahullah itu pernah marah kepada salah satu alumni. Kenapa? Karena beliau datang, alumninya ini datang ke Pak Yai. Pak Yai, saya sudah sukses, saya punya saya sudah punya banyak usaha, sukses lah pokoknya. Tapi ketika ditanya oleh Kiai Syukri, oleh Pak Yai, ditanya, kamu mengajar atau tidak? Tapi alumni ini menjawab, tidak. Jadi Pak Kiai marah ketika itu. Kenapa? Karena dia tidak mau berkhidmat kepada masyarakat. Jadi poinnya di sini adalah kalian, ya, kita semua sebagai produk-produk KMI harus bisa berkhidmat kepada masyarakat. Gitu ya. Selanjutnya, mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang menuju terbentuknya ulama yang intelek. Ada cerita juga Bapak Soeharto. Soeharto itu Presiden Republik Indonesia yang keberapa? Dua. Datang ke pondok, ditanya, Pak Yai, ini anak-anak belajarnya gimana ini? Belajar agama 100%, umum 100%, apa enggak gini, kata Pak Soeharto. Gini itu gimana maksudnya? Gila. Apa enggak stres mereka belajar seperti itu? Antum stres gak? Hah? Enggak stres. Oh, masih bisa taroyan tiap sore, masih bisa pergi ke dapur, berarti enggak stres dong? Stres ya? Enggak stres. Ya, gitu. Jadi antum terbukti semuanya sudah, insya Allah nggak stres lagi. Selanjutnya, mewujudkan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ada yang berkata seperti ini, alumni pesantren itu nggak ada jiwa nasionalismenya, ya. Jadi salah satu misi dari KMI ini adalah mewujudkan warga negara yang berkepribadian Indonesia. Berarti ini nasionalis atau enggak? Nasionalis atau tidak? Walaupun kita tidak nyanyi kencang-kencang bubul wonton, atau kita tidak menyuarakan Indonesia, tapi kita harus berjiwa patriotik, harus berjiwa nasionalis. Selanjutnya, tujuan terwujudnya generasi yang unggul menuju terbentuknya khairul ummah, terbentuknya generasi mukmin, muslim dan berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat. Ini buah dari misi tadi. Ya, tujuan itu buah dari misi, hasil dari misi. Lahirnya ulama yang intelek, yang memiliki keseimbangan zikir dan fikir. Nah, ada salah satu falsafah pondok itu adalah jadilah ulama yang intelek, bukan intelek yang tahu agama. Apa bedanya? Ulama yang intelek dengan intelek yang tahu agama. Apa bedanya?
Ada yang berani jawab? Katakan. Ada yang berani jawab? Ini bobotnya agak berat, kelas 6 ini. Nah, untuk. Ya, bedanya ulama yang intelek dan intelek yang tahu agama itu sama-sama dua variabel, memiliki dua variabel. Ulama yang intelek yang tahu agama itu sama-sama dua variabel, tapi orientasinya beda. Ulama itu orientasinya kepada Allah, kepada agama. Ulama yang intelek berarti apa? Ulama yang cerdas, ulama yang memiliki banyak pengetahuan. Tapi beda dengan intelek yang tahu agama. Intelek itu orientasinya bukan kepada Allah, orientasinya kepada apa? Kepada sains mungkin, kepada uang mungkin, kepada pemerintah mungkin, ya. Jadi dia masih bisa dibelok-belokkan. Intelek yang tahu agama, karena tahu agamanya ini nomor 2, maka dia masih bisa untuk belok-belok gitu, ya. Maka beda antara ulama yang intelek dan intelek yang tahu agama. Jadilah apa? Ulama yang intelek, bukan intelek yang tahu agama. Jadi apa? Ulama yang intelek. Ulama yang intelek. Nah, jadi ulama yang intelek terwujudnya warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Next slide. Oke, kita beranjak sekarang ke KMI di Pondok Pesantren Arindo Sentul. Ya, Isma. Bila kau suka hati bilang bayam. Jadi di pondok KMI di Pondok Pesantren Arindo Sentul ini, ya, antum harus tahu dipadukan dengan sistem pembelajaran yang ada di Kemendikbud dan Kemenak, ya, yaitu apa? Madrasah Sanawiyah wa Madrasah Aliyah, ya, harus tahu kalian. Maka karena KMI di pondok kita ini, ya, KMI di pondok kita ini penggabungan antara KMI, Kemenak dan Kemendikbud, maka dinamakan KMI terpadu. Paham dong? Apa? KMI dipadukan di Arindo, KMI dipadukan dengan apa? Sistem pendidikan oleh Kemendikbud dan Kementerian Agama. Gitu ya. Maka ya, KMI di pondok ini dipimpin oleh 3 kepala lembaga, ya, oleh 3 kepala lembaga. Tadi pagi sudah disampaikan oleh Ustaz Usman, tadi malam juga sudah disampaikan oleh Ustaz Fahmi bahwasanya di pondok ini banyak sekali lembaga, ya. Salah satunya adalah KMI. Ya, KMI dipimpin oleh direktur kita Ustaz Muhammad Tohari, ya. Nah, untuk Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah itu dipimpin oleh siapa? Ustadz Ibnu Syuhada dan Ustadz Nurul Bahri periode sekarang, ya. Maka untuk KBM setiap hari siapa proses kegiatan belajar mengajar itu siapa yang memimpin setiap hari? Ya, ini Ustadz Muhammad Tohari, Ustadz Nurul Bahri, Ustadz Ibnu Syuhada, ya. Itu lanjut. Nah, ini adalah nama-nama direktur KMI dan kepala madrasah dari tahun ke tahun. Antum lihat, nanti kita posting, kita pajang nanti makmur. Nah, perlu untuk tulis, ya. Untuk direktur KMI di tahun 2012 sampai
2015 Ustadz Maturidi MPDI. Terus dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Ustadz Syamsul Arifin SPDI. Ya, untuk tahun 2016 sampai dengan sekarang Al Ustadz Muhammad Tohari SPDI. Gelarnya juga harus hafal ya. Tuh ini ya sudah sudah diarahkan, sudah dibimbing oleh beliau, masa gelarnya nggak hafal. Hafal kan? Ya. Terus kepala madrasah sanawiyah dari tahun ke tahun, dari tahun 2012 sampai 2015 Ustadz Maturidi MPDI. Dari tahun 2015 sampai tahun 2020 Ustadz Jajan Jailani SPDI. Sekarang tahun 2020 sampai dengan sekarang Al Ustadz Ibnu Syuhada SPD. Terus kepala madrasah aliyah di Arido tahun 2015 sampai 2016 Ustadz Syamsul Arifin SPI. Tahun 2016 Ustadz 2016 sampai 2017 Ustadz Hamdan Ainul Yakin SEI. Sekarang tahun 2017 sampai sekarang Al Ustadz Nurul Bahri SPDI. Ya, itu. Kalau antum lihat slide di depan, Ustadz tanya sekarang, kapan KMI Arido berdiri? Hah? 2012, tepatnya tahun berapa? Gak mendengar berapa? Betul, 1. Nah, berdirinya pondok Sohih. Ya, jadi adanya sistem KMI itu bersamaan dengan adanya pondok berdiri, tanggalnya sama. Itu. Nah, ini dihafalkan nanti. Lanjutnya. Nah, program pendidikan di Pondok Pesantren Modern Arido Sentul. Jenjang pendidikannya itu ada apa? Ada 2. Yang pertama ada program reguler. Apa sih program reguler itu? Program yang diperuntukkan bagi siswa lulusan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dengan masa belajar 6 tahun. Ada di sini kelas biasa yang 7 tahun ada? Ada? Gak ada ya, ada. Dulu ada, sekarang enggak. Program intensif diikuti oleh siswa-siswa lulusan SMP atau sederajat MTS. Dulu namanya SLTP ya. Atau di atasnya dengan masa belajar 4 tahun. Kelas 1 intensif, kelas 3 intensif, kelas 5, kelas 6. Saya mau tanya dulu sekarang, kenapa intensif harus 4 tahun? Taksibi, sopo salis taksibi mana? Salis taksibi yang tangan. Tahu nggak ini salis taksibi ini? Nah, kenapa harus 4 tahun kamu? Hah? Mana? Angkat tangan, taksibi. Ya, kenapa harus 4 tahun? Semangat. Hah? Mengulang pelajaran kelas 1 bukan ya. Kurang tepat, tapi plus. Berani menjawab itu sebuah poin walaupun kurang tepat ya. Jadi kenapa intensif itu harus 4 tahun? Karena sistem pondok kita KMI ini memiliki pembelajaran yang sangat cepat dan menggunakan sistem bahasa Arab dan bahasa Inggris. Pengantarnya menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka setiap apa yang dipelajari itu menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris kebanyakan ya. Maka harus ada tahun beradaptasi. Satu intensif itu atau cuma belajar tamrin lughah. Ya, di kelas itu satu hari tamrin lughah berapa iso? Awak taksibi dulu. 7 iso. 1 minggu 7 iso. Ya, 7 jam pelajaran khusus untuk tamrin lughah. Kenapa? Karena untuk memperdalam basicnya. Ya, karena mereka tidak melalui proses kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kelas 1 intensif, 3 intensif, 5, 6. Maka
di kelas 1 intensif dan kelas 3 intensif ini adalah fursa untuk memperdalam ya persiapan udah dulu kok ya gitu ya. Selanjutnya, nah, kurikulum dan kegiatan KMI. KMI di Arindo ini adalah integrasi. Integrasi artinya adalah gabungan antara program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ya, ini tahun lalu keluar juga ini ya. Kalau antum masih ingat, tahun lalu keluar. Intrakurikuler, ya. Apa itu intrakurikuler? Apa? Belakang tuh ada suara-suara tapi nggak mau jawab. Apa? Intrakurikuler apa? Kegiatan belajar mengajar. Oh ya, terus kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Nah, kokurikuler apa? Kokurikuler apa? Kegiatan apa? Setoran apa? Ya, kokurikuler adalah program pendukung ya. Ekstrakurikuler adalah program di luar kelas untuk menghayati nilai-nilai. Nah, ini antum harus tahu bedanya. Intra itu dalam kelas, pendidikan formal dalam kelas. Kokurikuler itu program pendukung intrakurikuler. Terus ekstrakurikuler itu adalah program di luar kelas untuk memperdalam wawasan santri. Harus bisa membedakan ya. Nanti saya tanya satu-satu ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Nggak bisa nanti ngapalin materi depan kayak ini ya. So ini nggak bohong ya. Nanti saya tanya, saya tunjuk beberapa orang. Next slide. Yang pertama intrakurikuler, kita bahas satu persatu. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolahan. Apa? Kegiatan utama ya, yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Ya, maka kita sangat tekankan sekali ya. Kita sangat tekankan sekali masalah masuk kelas, masalah KBM. Nah, ini kemarin di Teko dibahas. Kalau nggak ada gurunya, berapa menit antum harus datang ke kantor KMI? 5 menit nggak ada guru, antum harus lapor. Maka saking pentingnya program intrakurikuler ini sampai antum 5 menit kosong langsung datang, langsung lapor ke bagian KMI. Nah, paham ya? Maka kita sangat tekankan program utama intrakurikuler ini ya. Ya, tadi ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dalam pelajaran dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari. Kegiatan intrakurikuler ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran. Nah, jadi ustadz-ustadz itu ketika membuat edan itu selalu menuliskan di atasnya itu Gordul Khos, Gordul Am. Kelas 6 nanti insya Allah membuat dan namanya tulis. Apa sih itu Gordul Khos, Gordul Am? Gordul Khos, Gordul Am itu adalah tujuan KBM hari ini itu untuk apa sih? Supaya antum bisa apa? Supaya antum bisa memahami mutolaah. Misalkan itu Gordul Am. Gordul Khos apa? Supaya antum bisa memahami arti dari mufradat ini, bisa menghafal, bisa mengerti ya qasdu atau maksud dari mutolaah judul ini dan lain sebagainya. Nah, setiap mata pelajaran atau bidang studi khusus yang tergolong inti maupun khusus ya, ada 3 dirosah, ada 3 materi pembelajaran yang diajarkan di KMI Arindo ya. Yang pertama dirosah Islami, dirosah. Yang kedua dirosah Lughawi ya. Yang ketiga dirosah Ammah.
Apa itu dirosah Islamiyah? Pelajaran pendidikan atau pelajaran materi pelajaran agama Islam. Contohnya apa? Contohnya Tarik Islam, oh iya, Nurul Islam, fikih, hadis, tafsir. Tafsir sudah tafsir. Mahfuzat itu dirosah Lughawiyah. Tauhid, akidah, tafsir, faraid, dan lain sebagainya. Nanti aku setelah ini pulang ya, kasih lihat jadwal. Nah, ini pelajaran dirosah Lughawiyah yang mana, terus dirosah Islamiyah yang mana, dirosah Amah yang mana. Kalau dirosah Amah contohnya Pak, PPKN, IPS, matematika, kimia, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Banyak sekali, banyak. Terus dirosah Lughawiyah contohnya Pak, grammar, mutolaah, insya, tamrin lughah. Tamrin lughah. Ya. Kalau kau suka hati bilang Adam. Udah cukup. Ya, lanjut. Itu tadi intramolekuler. Jadi intramolekuler itu ada yang pelajaran formal dalam kelas dengan jam tertentu. Yang kedua ada kokurikuler. Apa tadi? Kokurikuler. Guru jabatan kokurikuler. Oke. Merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati ya pelajaran yang telah dipelajari dalam kelas dengan kegiatan intrakurikuler ya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok. Saya tanya, kelas 6 untuk ketika kelas 5 dulu belajar usbu kutubit turos. Ya, ini adalah kegiatan kokurikuler untuk mengembangkan apa yang sudah antum pelajari di kelas, yaitu pelajaran bahasa. Maka ada kegiatan fathu kutubil turos. Terus ada kegiatan yang namanya praktek manasik haji. Praktek manasik haji. Kelas 2 sudah pernah praktek haji? Wah. Terus kelas 1 intensif sudah pernah? Belum. Kelas 3 intensif sudah pernah? Sudah. Berarti antum ini haji semua ya. Haji tapi bukan haji trip. Ya. Jadi kegiatan kokurikuler ini adalah ya, praktek manasik haji dimaksudkan untuk kalian supaya lebih memahami lagi bab tentang haji umroh. Nah, gitu. Terus ada lagi program tarbiyah amaliyah kelas 6 ya, itu supaya kalian bisa mempraktekkan langsung ya pelajaran tarbiyah dari kelas 3, 4, 5, 6 tarbiyah amaliyah lain sebagainya. Terus ada program lagi di luar kelas itu kayak program apa? Kelas 3 ini ngomong apa nih? KMD. Nah, program KMD untuk apa? Supaya kita bisa mentadabur pelajaran tafsir dan lain sebagainya. Ada banyak sekali program kokurikuler di pondok ini ya. Terus selanjutnya slide ada intrakurikuler, kokurikuler. Nah ini cerdas cermat. Ini contoh-contohnya. Ya, pembinaan 3 belajar, 3 bahasa, pembinaan 3 bahasa, terus cerdas cermat, terus ada pengkajian kitab-kitab klasik, ya, dakwah masyarakat, manasik haji, kepengurusan jenazah, praktek lab IPA, praktek lab komputer dan lain sebagainya. Ini semua adalah salah satu program, bentuk-bentuk program kokurikuler. Ya, paling kokurikuler. Terus terakhir ada ekstra kurikuler.
Next slide. Nah, dimaksudkan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa supaya kalian lebih ngerti, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan. Nah, jadi ekstrakurikuler ini supaya kalian bisa lebih mendalami nilai-nilainya, supaya kalian lebih mendapatkan pengalaman secara real, ya, dari pelajaran apa yang kalian pelajari. Contoh. Ustaz mau contoh. Jadi ketika antum, ya, ikut pelajaran olahraga, ya, kalian belajar biologi, belajar fisika, anatomi tubuh manusia. Nah, ketika kalian ikut basket, itu kalian mengerti, oh di sini ini namanya trapesius. Nah, apa namanya trapesius? Medialis atau apa? Lupa. Nanti tanya sama Bu Ika ya. Gitu ya. Jadi ada banyak sekali dari anatomi kalian itu kalian bisa mengerti di pelajaran di ekstrakurikuler. Ya. Contoh lain, di kelas 6 antum belajar tentang Balago kelas 6 itu diajarkan tentang musiko. Nah, diajarkan tentang musiko. Ada nada, ada apa itu namanya, sajak dan lain sebagainya. Tapi kalian bisa mendapatkan pengalaman lebih, apa itu diatonik, apa itu pentatonik, apa itu do re mi fa sol la si do, itu di musik, di ekstrakurikuler musik. Ada AMC di sini. Terus ada apa lagi? Ada hidro permusikan gitu kan, ya. Kalian bisa tahu rebana dufuf itu kan. Kalau kalian belajar tari Islam kelas 3, ya. Ketika Rasulullah datang itu nyanyinya apa? Tola al-badru. Nah, itu di akhir-akhir cukup ya. Ya. Jadi di akhir-akhir ada kata-kata wadoroba adu dufuf. Dufuf itu apa? Dufuf itu ya rebana itu. Ya. Dufuf itu rebana. Baru tahu? Sudah tahu belum? Sudah tahu ya. Dufuf itu rebana. Kalian baru tahu kata dufuf itu ketika kelas 3, tapi kalian bisa dapat pengalaman nabuh rebana itu di hadro dan lain sebagainya. Ya. Pelukis penggambar, ada gangstar dan lain sebagainya. Terus ada juga macam-macam olahraga, ada takraw, ada apa? Artistik, ada perstar, ya. Ada apa lagi? Futsal, badminton, basket, di BPB, voli, ya, nggak mau kalah voli, ya. Kalau baru nggak mau kalah. Apa lagi? Badminton udah tadi. AMC sudah pertama kali disebut, apa? Ya, dan lain sebagainya. Ya, yang nggak disebut nanti, disebut sendiri, ya. Ya, selanjutnya. Tadi program KMI itu perpaduan antara apa? Intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Selanjutnya, kegiatan KMI. KMI mempunyai banyak kegiatan yang bersifat harian, mingguan, tengah tahunan, serta tahunan, ya, serta kegiatan kokurikuler sebagai penunjang. Ustaz mau tanya, kegiatan harian KMI itu apa? KBM, terus apa lagi? Wajah, soalnya aja, sorry. Kamu. Haris Fasol, saya belah. Sorry. Kalau tahu nggak Haris pasti nikok, saya belah. Terus ada juga sholat duha bersama. Terus ada lagi apa lagi? Ikrar, apa lagi?
wajah, haris pasal. Haris pasal itu sifatnya harian. Terus kegiatan yang sifatnya mingguan apa? Muadharah mingguan seminggu 2 kali boleh. Kumpul rois masel. Nah, setiap Jumat malam. Terus apa lagi? Pasrah? Bukan. Apa? Hah? Ya, wali pagi bukan. Wali pagi bukan. Pasrah. Apa lagi? Kamisan, betul, kamisan guru setiap hari Kamis. Terus dulu ada nulis insya usbu'i, ya insya usbu'i setiap minggu nulis insya. Terus ada program tengah tahunan, apa itu? UTS, UAS, pembukaan tahun ajaran, pembukaan semester, pembukaan tahun ajaran 1 tahun aja, dan lain sebagainya. Terus ada biasanya ada tatbik matan. Tatbik matan itu setiap semester, dalam semester sekali atau 2 kali program semester. Ada antum itu biasanya ada taktisu taktisya, disuruh ngumpulin buku dan lain sebagainya. Nah, diantaranya adalah pertemuan evaluasi kemisan guru, penataran guru. Penataran guru itu 1 tahun sekali, program tahunan. Terus pembekalan dan penyiapan guru untuk menguasai materi yang diajarkan, tahilul mudarrisin. Antum jangan salahi. Guru-guru antum itu sebelum mengajar antum itu diberikan tahil supaya lebih paham lagi. Gitu ya. Tahilul mudarrisin, pengawasan dan evaluasi program belajar mengajar. Antum biasanya kalau belajar ada lihat suka Ustaz tahu keliling-keliling depan kelas gak? Nah, itu supervisi ya, sedang mengawasi program kegiatan belajar mengajar, dan itu sifatnya harian ya, itu ya. Bimbingan belajar malam setiap hari, ulangan umum, ujian-ujian semester, kajian kitab turos, ujian praktek mengajar, praktek manasik haji, pelatihan membuka kamus-kamus, penulisan karya ilmiah, ya, paper berstandar internasional. Di mana? Di ARI itu. Semuanya pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Gitu ya. KMI. Diskusi umum, rihlah iktisodiyah dan lain sebagainya. Itu semua adalah program KMI. Jadi antum harus bisa menyebutkan apa itu program KMI harian, Ustaz. Jangan nggak boleh kalian ini mempraktekkan atau kalian ini melaksanakannya setiap hari, maka harus paham. Lanjut. Kalau kau suka hati bilang Adam, kalau kau suka hati bilang Bayam. Sudah. Selanjutnya. Triasma. Bunyi lagi tuh. Selanjutnya ada fasilitas KMI. Kulo jabatan fasilitas KMI. Setiap hari antum itu menginjakkan kaki antum di fasilitas KMI. Apa itu fasilitas? Akhi, apa sih itu fasilitas? Fasilitas adalah segala bentuk hal yang ada untuk menunjang proses pendidikan atau proses KMI itu sendiri. Ya, ada beberapa fasilitas KMI yang ada. Contohnya, ya, yang paling kelihatan bahkan dari luar pondok pun kelihatan apa? Gedung Madinah, Sohi. Terus apa lagi? Ya, kelas-kelas, ada kantor KMI, ada labor
laboratorium bahasa, perpustakaan, lab sudah laptop sudah, laptop IPA. Antum mau belajar, antum mau lihat anatomi manusia bisa, antum mau lihat pembuluh darah, mau lihat ini jantung bisa. Gak perlu buka-buka jantung sendiri, gak bisa, gak perlu ya. Cukup ke lab IPA. Ada nggak? Mau tahu nggak? Ada buku-buku perpustakaan. Ya antum kalau mau baca buku kitab turos gak perlu masuk pesantren salaf, gak perlu. Antum masuk ke perpustakaan, di sana ada, di pojokan sana ada kitab Safinatun Najah, ada kitab Ta'lim Muta'alim, ada kitab Tanbihus Samik, Tanbihul Ghafil, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Gak perlu masuk sana untuk belajar, masuk perpus sana. Ketahuan ini, yang gak tahu berarti gak pernah masuk perpus ya. Terus ada lagi lab komputer ya. Lab komputer setiap hari digunakan dalam kegiatan intrakurikuler juga kegiatan ekstrakurikuler juga ya. Sekarang itu Ustaz lihat banyak firqa-firqa yang sering meminjam adawat lab komputer. Contohnya apa? Contohnya untuk kegiatan bahasa, untuk untuk coaching dan lain sebagainya, untuk banyak lah pokoknya ya, banyak dipakai untuk firqa-firqa. Untuk ngeprint juga ada ya. Terus, nah ini diantara masing-masing penunjang berhasil adalah perpustakaan santri, perpustakaan referensi untuk guru, ya, laboratorium IPA, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, perkantoran, ruang belajar representatif dan berbagai alat peraga pengajaran. Ya, kita doakan ya, kalau sekarang baru ada gedung Madinah, kita doakan nanti 3 tahun lagi, 5 tahun lagi santri Arido jumlahnya 5.000. Buat gedung baru lagi ya, Madinah, gedung Mekah ya, biar nantiin Madinah. Gedung Madinah 4 lantai, nanti kita ya buat gedung Mekah berapa puluh lantai. Cita-cita saja ya. Amin. Siapa tahu ya. Ada sekarang baru ada lab IPA, lab komputer, nanti siapa tahu ada lab 3D. Itu belum pernah lihat lab 3D kan? Belum. Bioskop, enggak bioskop apa bioskop? Bukan. Ada lab 3D, ada apa lagi? Contoh, ada lab untuk benar-benar lab fisika. Ya, sekarang kan belum ada lab IPA dan lab fisika, lab biologi dan fisika itu masih jadi satu. Ya doakan saja nanti kalau pondok kita semakin maju, nanti kita membuat lab-lab yang baru lagi. Gitu ya, betul. Nah, selanjutnya fasilitas KMI. Next slide. Nah, ya. Kita beralih ke ijazah. Dari ijazah itu berasal dari kata bahasa Arab. Ya, dari kata iya bahasa Arab. Tadi saya bilang bahasa Arab. Apa? Bahasa Arabnya apa? Ajazah. Ya, ajazah artinya diperbolehkan. Ya. Antum diperbolehkan. Antum kalau sudah punya ijazah itu berarti antum diperbolehkan. Diperbolehkan untuk apa? Kalau kalian lulusan KMI diperbolehkan untuk mengajar. Kalau kalian lulusan STM diperbolehkan untuk bekerja dan lain sebagainya. Maka ada ijazah. Nah, kalau di ijazah pondok pesantren modern Aridosutul itu ada tiga. Yang pertama ijazah pondok, yang kedua ijazah madrasah sanawiyah, yang ketiga ijazah madrasah aliyah. Ya, antum dapat 3 ijazah. Ya, tapi jauh yang lebih penting di atas ijazah MTS, ijazah aliyah, ijazah apa tadi? Ijazah
pondok yang selembar kertas itu adalah yang paling atas. Ijazah KMI PPA Waridul Sentul atau dalam bahasa lain disebut ijazah merupakan bentuk ridho kiai kepada santrinya. Ini jauh lebih penting daripada selembar kertas. Antum harus ingat ya. Antum harus ingat ridho ijazah itu adalah ridho kiai. Kalau kiai tidak ridho dengan ilmu antum, maka tidaklah berguna. Dulu Ustaz pernah di suatu sore, ini pengalaman Ustaz pribadi ketika jadi santri ya. Di suatu sore ada Ustaz pengasuhan yang sedang takbir memberhentikan kelas 6. Ketika itu Ustaz kelas 5. Di depan pengasuhan santri Gontor ya, depan Masjid Jami itu ada Ustaz pengasuhan yang memberhentikan beberapa santri. Nah, karena itu mepet jaros ya, santrinya itu lari melewati ustadznya, padahal dia lihat ustadznya sedang memberdirikan beberapa santri di situ. Ada santri kelas 6 lari, diteriakin sama ustadznya, "Ustadz tak ridho ilmu kamu, Ustadz tak ridho," kayak gitu. Dari situ ustadz tergetar. Jadi lebih penting ridho kiai, lebih penting ridho ustadz itu daripada apa yang kita dapatkan selembar kertas. Ya, paham nggak ini? Paham nggak? Makanya ya, lebih baik antum berbuat baik kepada ustadz antum, kepada guru antum, kepada kiai antum ya. Itu untuk mendapatkan ridhonya. Gitu ya. Apa ini? Nah, karena PPA Waridul Sentul berdiri dengan sistem KMI, maka seluruh santri wajib menyelesaikan pendidikannya sampai 6 tahun untuk reguler dan 4 tahun untuk intensif. Kelas 1, are you ready for 6 years? Yes. Ya, kelas 1 intensif, are you ready? Yes. Ya, insya Allah semuanya nanti kelas 1 6 tahun lagi jadi alumni. Amin. Kelas 1 intensif 4 tahun lagi jadi alumni. Amin. Nah, butuh semuanya. Amin. Allahumma amin. Ya, oke. Ini adalah ijazah, ini adalah part terakhir dari kuliah umum kita di materi tentang kebahagiaan. Alhamdulillah. Oke, sekarang seperti janji Ustadz tadi, Ustadz akan bertanya kepada sebagian dari antum berkaitan tentang materi malam ini yang Ustadz sampaikan. Coba bisa atau enggak? Ustadz pengen maju ke depan sini, kelas 3C, absen nomor 20. 3C absen 20. Katakan. 3C absen 20. Enggak ada. Wujud tak? Enggak kelihatan, enggak ngaku. Hah? Apa? Gan? Siapa? Putra Pula, oh ya siap. Sekarang tanggal 29, nomor 29, 3C, maju ke depan. Siapa? Hah? Afi? Gak ada juga. Yang pakai baju putih, maju ke depan sini. Ya, gak apa-apa. Terus Ustaz mau kelas 1B absen. Bapak Sermau Daiman 1E, katakan 1E, mana 1E? Nah, 1E absen 5, mana? Absen 7, gak ada. Kalau gak ada 5, 7 5, ah sini. Maju ke depan sini. Pasti gak sini. Gak. Kelas 4B absen nomor berapa? Nomor 23.
4B nomor 23. Maju Pak. Nah. Ada 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Satu lagi kali ya, kelas 6 ya. Kelas 6C. Kelas 6C nomor absen ke-1. Maju. Siapa? Alah Rafiq, wujud. Wujud tahu nggak? Alah Rafiq. Gak ada nomor 1, nomor 2 deh. Siapa? Alah Ilkim. Nah, ada. Masya Allah. Nah, satu-satu katanya. Dijar baris. Baris ya. Ustaz mau tanya dulu. Isma, kan? Ya. Kelas 1 nih, pertanyaan untuk kelas 1. Apa kepanjangan dari KMI? Apa arti KMI? Apa? Jangan dari KMI dulu. Nah, ini pertanyaan paling gampang, paling basic. Kepanjangan dari KMI apa tadi? Kulliyatul Muallimin Al-Islami. Apa? Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Apa artinya? Persemayan guru-guru Islam. Apa ulangi? Persemayan guru-guru Islam. Nah, apa tadi KMI? Apa namanya, close memorinya bubar. Apa namanya, budar. Coba budar. Artinya persemayan. Tepuk tangan. Lagi ya. Terus soal umum ya. Hah? Nah. Sebutkan integrasi, 3 program integrasi yang diajarkan di KMI. Ekstrakurikuler, terus intrakurikuler, terus koku. Pelan-pelan, bisa ya. Kuli. Berapa? 23. Coba saya mau tahu siapa, jangan siapa, kapan KMI itu berdiri? 19 Desember 1936. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya sebutkan 3 kegiatan harian untuk 3 kegiatan harian KMI. Kedua, kelas. Yang ketiga, Sholat duha. Tepuk tangan.
Ya. Paham tuh? Baik. Sudah siap ya kalau ditanya-tanya bisa ya? Tentang KKN bisa ya? Bisa. Insya Allah bisa Ustaz percaya. Ya, mungkin kita cukupkan ya kalau Ustaz cukupkan materi pada malam hari ini dengan alhamdulillah. Kafaratul majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.